Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini hari Ahad tanggal 12 Januari dalam bulan Islamnya bersamaan 12 Rajab. Alhamdulillah sahabat semua, berhubungan hari ini hari Ahad, kita lagi beres-beres rumah sekaligus lagi menata buku-buku yang berserakan di lemari. Alhamdulillah sahabat semua, buku-buku lagi banyak datang, beberapa buku untuk dijadikan referensi. Alhamdulillah sudah banyak sahabat semua. Dan ini semua tidak terlepas daripada kecintaan kita kepada buku-buku agama Islam, sekaligus untuk menjadi bahan referensi, tidak berguna untuk kita saja, tapi berguna untuk anak cucu kita. Sahabat semua, mulai dari sekarang mari sama-sama kita sisihkan sedikit harta kita untuk menambah wawasan dengan membeli buku-buku para ulama, supaya dalam kehidupan ini kita tidak hampa dari keberadaan ilmu agama Islam. Nah sahabat semua, alhamdulillah saya dalam waktu dekat ada beberapa buku yang telah terbeli untuk dijadikan referensi. Salah satu buku Nasihul Ibad, sahabat semua, buku Nasihul Ibad. Ini karangan ulama Nusantara yang termasyhur, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Buku ini sahabat semua, Masya Allah luar biasa, bisa dijadikan referensi, rujukan dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, ini bisa saya cicil, saya sedikit ada uang berangsur-angsur untuk saya beli. Ayo sahabat semua, ikuti saya untuk menyusun buku-buku yang lagi berantakan. Ada lagi sahabat semua, ini prophetic parenting, cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak. Ini buku ini sangat bagus juga sebagai pegangan untuk keluarga atau sahabat semua yang pingin mendidik anak. Cara Nabi mendidik anak, maka wajib mempunyai buku prophetic parenting. Ini bagus sahabat semua untuk jadikan rujukan. Dan alhamdulillah sahabat semua, saya juga baru membeli buku nasihat-nasihat pilihan Al-Habib Zain bin Smith. Ini buku ini sangat bagus sahabat semua untuk jadi bahan referensi, untuk pegangan dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah buku ini sangat bagus sekali. Sahabat semua, sisihkan harta kita
untuk membeli buku-buku agama. Tidak hanya berguna untuk kita sahabat semua, tetapi nanti untuk anak-anak cucu kita sangat bermanfaat. Jadi walaupun tidak terbaca hari ini, insya Allah di kemudian hari ini buku bisa kita wariskan untuk anak-anak kita sahabat semua. Jadi ini satu lagi. Nah, ini satu sahabat semua. Dan ini satu lagi prophetic. Bagus untuk jadi bahan referensi sahabat semua. Nah, ini Nasihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dan saya juga punya referensi sahabat semua. Ini juga sangat bagus untuk jadi referensi pegangan keluarga dalam mendidik anak. Karangan Dr. Abdullah An-Nasihin Ulwan. Nah, ini sahabat semua. Alhamdulillah. Saya sisihkan sedikit harta untuk berangsur-angsur membeli buku. Sahabat semua, jangan pelit terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, maka gunakan sisihkan harta kita untuk membeli buku referensi karangan para ulama kita sahabat semua. Nah, ini juga kalau sahabat semua ingin mengetahui semua fisik Rasulullah, mulai dari rambut sampai ujung kuku, keseharian Rasulullah, maka sahabat semua tidak terlepas daripada buku Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi yang disebut dengan Imam At-Tirmizi. Ya, sahabat semua, sangat bagus dijadikan rujukan untuk para penuntut ilmu. Alhamdulillah buku ini sahabat semua sangat bagus untuk jadi pegangan. Nanti sahabat semua, walaupun nggak terbaca oleh kita, insya Allah di kemudian hari nanti ini buku akan menjadi wasilah atau kita wariskan untuk anak-anak kita. Dan ini saya masukkan dalam plastik sahabat semua biar jangan kotor. Bila digunakan lagi, bila kita membaca maka kita buka plastiknya. Nah, ini lagi sahabat semua. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah mudahkan hamba untuk bisa membeli buku Syarah Matan At-Taqrib, buku Fathul Qorib Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ini juga bagus sahabat semua. Ini buku membahas tentang kitab-kitab Tuharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan kitab jual beli dan muamalah lainnya seperti qirat dan syirkah. Banyak sahabat semua mengenai hukum-hukum faraid dan wasiat, hukum pernikahan, hukum pidana, hukum had, hukum jihad, hukum binatang buruan, sembelihan kurban dan makanan.
Ini sangat bagus juga sahabat semua. Alhamdulillah Allah mudahkan hamba membeli buku ini. Ini buku Fathul Qorib. Alhamdulillah Allah mudahkan. Allah sisihkan, Allah mudahkan hamba untuk menyisihkan harta sedikit untuk membeli buku sebagai bahan rujukan referensi. Mudah-mudahan Allah bisa memberi hidayah buat kita untuk bisa mengamalkan agama ini dengan baik. Sahabat semua, apabila kita ingin agama kita baik atau pengajaran agama Islam di lingkungan kita baik, kita tidak terlepas dari dalil-dalil sahabat semua, baik Al-Quran, Sunnah, dan wabil khusus kitab-kitab para ulama. Dan inilah salah satu yang mesti kita jaga, kitab-kitab para ulama untuk memahami sebuah agama itu. Jadi sahabat semua, untuk memahami sebuah agama itu mesti kita belajar daripada orang-orang yang paham di bidangnya. Dan kalau kita tidak bisa jumpa sama orangnya, maka kita membeli bukunya sehingga kita mudah memahami agama ini dengan baik dan bisa menjalankan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga sahabat semua, saya juga Allah mudahkan untuk membeli buku Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini bagus juga sahabat semua untuk jadikan bahan referensi. Ini buku mengenai hadis-hadis seputar sholat, zakat, membahas seputar puasa, haji, muamalah, munakahat, jinayat, jihad, dan lain-lainnya. Sahabat semua lah paham itu siapa Ibnu Hajar Asqalani yang disebut dengan gelar Al-Hafidh. Telah banyak hafalan hadisnya. Insyaallah sahabat semua, Allah mudahkan untuk membeli buku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun banyak referensi mengenai buku-buku baik seputar sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, munakahat, jinayat, seputar jihad, tapi semua itu dijadikan referensi sahabat semua. Mudah-mudahan semakin banyak kita referensi atau rujukan dalam ilmu agama ini, maka semakin luas juga pengetahuan kita untuk memahami agama ini. Alhamdulillah sahabat semua, ini udah Allah mudahkan untuk membeli buku Bulughul Maram. Ini juga ini hampir sama juga sahabat semua, Islamic Parenting, pendidikan anak metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buku ini juga sangat bagus bagi kalangan pendidik, kalangan keluarga yang ingin anaknya menjadi pribadi-pribadi yang baik, berakhlak yang baik, berilmu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Maka buku ini salah satunya sahabat semua jadi bahan rujukan bagaimana kita mendidik anak-anak kita sesuai tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat semua, saran saya mulai dari sekarang
Mari sama-sama sisihkan harta kita sedikit demi sedikit. Apa itu? Oh ya, putus tadi. Maka sahabat semua, mari kita pergunakan harta kita sedikit demi sedikit untuk membeli buku-buku agama. Tidak hanya berguna untuk kita sahabat semua, baterainya tuh dia aja lah. Tidak hanya berguna untuk kita sahabat semua, tapi anak cucu kita nanti pasti berguna. Maka saran saya sahabat semua, kalau sahabat semua pengen anak menjadi anak yang soleh soleha, pengen keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kalau sahabat semua pengen hidup menjadi pribadi-pribadi yang baik, baik dari keluarga, keturunan, maka sahabat semua mesti belajar ilmu agama. Ya. Salah satu belajar ilmu agama, kalau tidak jumpa para ulama, maka kitab-kitab para ulama itu sahabat semua sekarang sudah banyak. Jadi tinggal kita aja lagi bagaimana kita menyiapkan itu semua. Bagaimana kita bisa membeli buku-buku para ulama. Ya, sahabat semua. Ini sahabat semua. Islamic parenting. Dan sahabat semua ini lagi. Ada berapa ta'lim, muta'allim. Ini khusus untuk para pendidik sahabat semua. Para peserta didik ini sangat bagus juga. Ta'lim wa ta'alim, pentingnya adab sebelum ilmu. Nah, ini buku ini membahas tentang adab sahabat semua. Bagaimana kita beradab dulu sebelum berilmu. Banyak orang sekarang sahabat semua ilmu tinggi tapi tak punya adab. Makanya banyak penyelewengan, ketimpangan, kerusakan yang terjadi di sekitar kita. Itu salah satunya mereka tidak memiliki adab. Apalagi pemimpin-pemimpin kita sahabat semua, mereka banyak yang korupsi, koruptor, melakukan kezaliman karena kurangnya adab. Ketika mereka punya adab, maka mesti banyak hal yang mereka pertimbangkan. Ya sahabat semua, maka mesti kita belajar adab terlebih dahulu, baru kita belajar ilmu. Ya. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, sahabat semua. Adab tanpa ilmu rusak, dan ilmu tanpa adab juga rusak. Ya. Bagaikan pohon tidak berbuah. Jadi para sahabat semua, buku ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Sehingga mudah-mudahan dengan kita nantinya membeli buku, memperbanyak referensi tentang adab, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Ini buku ini sangat baik sahabat semua. Pentingnya adab sebelum berilmu. Nah ini baru datang sahabat semua. Mahfuzah. Ini buku-buku kata-kata mutiara yang dikumpulkan oleh penulis dari kata-kata para ulama. Kata-kata para ulama itu sahabat semua adalah yang berisi mutiara. Kata-kata keluar dari para ulama itu luar biasa sahabat semua. Jadi bagaikan mutiara yang harus kita ambil, karena rata-rata ucapan-ucapan para ulama tersebut, kata-kata mutiara, kata-kata yang keluar dari para bibir ulama tersebut sahabat semua mengandung hikmah, mengandung kata-kata indah, kata-kata mutiara. Inilah tersusunlah mahfuzat
kumpulan kata-kata mutiara Islam yang diajarkan di pondok-pondok pesantren ini sangat bagus, sahabat semua. Saya contohkan kata-kata mutiaranya, belajarlah karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan alim dan tidaklah orang yang berilmu itu seperti orang bodoh. Ini sangat bagus, sahabat semua. Kata-kata mutiara. Banyak lagi, belajarlah di waktu kecil bagaikan mungkir di atas batu. Kalian bekerja untuk dunia, padahal kalian mendapatkan rezeki di dalamnya tanpa bekerja. Dan kalian tidak mau bekerja untuk akhirat, padahal kalian tidak akan mendapat rezeki di dalamnya kecuali hanya dengan beramal. Ini sangat bagus, sahabat semua. Jadi kalau kita ingin menyampaikan ekspresi kata-kata yang indah, maka ini salah satu rujukannya, sahabat semua. Ini salah satu rujukannya untuk bisa dijadikan pedoman. Itu salah satu tadi, sahabat semua, kata-kata yang ada di dalam buku mahfuzat tersebut. Belajarlah karena sesungguhnya, belajarlah karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan alim dan tidaklah orang yang berilmu itu seperti orang bodoh. Nah, ini sahabat semua bagus. Mahfuzat. Ada lagi, sahabat semua. Ini buku Kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini, sahabat semua, adalah kitab tentang mempelajari tentang menyerahkan diri sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bersandar diri hanya kepada Allah, urusan dunia dan akhirat tidak ada yang mampu mengubah ketentuan Allah. Tak perlu mengatur semua urusan dunia, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Dibukanya pintu ma'rifat ruh dari amal adalah keikhlasan. Banyak lagi para sahabat semua. Ini sampai 279 literik literasi ini. Bagus, sahabat semua, untuk dijadikan referensi rujukan. Jadi saya masuk ke plastik, sahabat semua, biar tidak kotor apabila kita ingin membacanya, maka kita buka lagi. Karena sayang, sahabat semua, kita membeli buku tapi kita tidak menjaganya, sangat tidak baik, sahabat semua ya. Ini juga sama, Tarbiyatul Ulad. Nanti ini rencananya mau saya sumbangkan, sahabat semua. Ini yang bersama dengan buku saya tadi. Ya, sudah ada ini. Rencana mau saya kasih ini sama orang ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dia nanti. Alhamdulillah, sahabat semua, ini juga parenting nanti sudah ada tadi, mau saya kasih, saya sumbangkan juga nanti banyak. Ini kalau nggak diberesin, sahabat semua, anak-anak saya ada 3 masih kecil, takutnya nanti disobek. Soalnya ini udah banyak, sahabat semua, takutnya dirusak, makanya saya pakai kasih plastik. Jadi sahabat semua, kalau mau membaca, kita tinggal buka. Penting buku tersusun dengan rapi, ya sahabat semua. Tersusun dengan rapi. Mahfuzat ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah.
Ya, jangan rusak ya sahabat semua. Jadi sahabat semua, saya sarankan mulai dari sekarang sahabat semua, kita sisihkan harta kita untuk membeli. Jadi sahabat semua, saran saya lagi, mari sama-sama untuk sedikit meluangkan hartanya membeli buku para ulama. Ini sengaja saya gini sahabat semua supaya dia jangan masuk debu atau nanti anak-anak suka menyobek-nyobek. Alhamdulillah semua, mudah-mudahan hidup kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat semua. Alhamdulillah ini tersusun dengan rapi. Oke, sahabat semua udah menemani saya dalam menyusun buku ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan Allah dan selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu para ulama. Sekian sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.